Dek, tolong ini dibuang tempat sampah, Dek. Cari tempat sampahnya. Tolong cari tempat sampahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Damang. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan kesehatan, amin. Barokah panjang umur dalam taat, amin. Allah berkahkan rezeki kita, amin. Allah kabulkan seluruh hajat dan cita-cita kita, amin. Allah solih-solihahkan putra-putri kita, amin. Allah berkahkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Ya Allah, ya Rabban. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami haturkan kepada penata acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kami. Yang sama-sama kami hormati pun Allah muliakan yang terhormat guru kami Al-Ustaz Oman, Al-Mukarram guru kami yang terhormat Al-Ustaz Qasim, guru kami yang terhormat Al-Ustaz Khair, pun Ketua DKM
Masjid apa ya namanya ya? Ar-Rahmat. Bapak Edi beserta seluruh staf dan jajarannya, para ketua lingkungan, para bapak, para ibu jamaah sekalian, dan tak lupa yang kami hormati tim Hadroh yang telah memeriahkan acara pada kesempatan malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam senantiasa naungan rahmat kasih sayang ampunan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Datangnya ke pengajian kita lurus niatnya karena Allah. Amin. Bukan karena door prize. Bo, saya ngeliatin ibu-ibu dari tadi, mukanya, matanya ngeliat Magicom melulu. Ada yang ngeliat yang namanya kipas angin, ada apa lagi tuh door prize-nya ya? Udah megang semua kuponnya, udah semuanya udah. Makanannya udah habis. Masya Allah, curang ini panitia. Yang hadir dikasih kupon, kiainya nggak dikasih kupon. Padahal dari tadi kiai ngeliatin katanya ada door prize, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh barokah ini kita bersama-sama dikumpulkan di haflah yang mubarakah. Dalam tadi flyer dikatakan Citra Karawang megah bersolawat. Masya Allah, sudah solawat semuanya tadi. Dengan mudah-mudahan kita banyak-banyak membaca solawat, kita semua nanti akan mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen nanya sama ibu jamaah sekalian, ibu kenal Nabi, Bo? Kenal sama Nabi, kenal? Siapa Nabi Muhammad? Pas lomba. Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Kalau orang tua kita dulu, kalau kita punya keturunan ke atas, kita harus nyari siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya, siapa nama uyutnya, siapa nama udeg-udegnya, siapa nama jangkawarengnya, siapa nama kait siurnya sampai ke atas. Kadang-kadang kita ketika mengenalkan kepada anak, istri, cucu, keturunan kita, siapa nama kakekmu? Pasti jawabnya, siapa? Pulan bin Pulan. Padahal mah kakek kita itu kadang-kadang kan jaraknya tidak terlalu jauh dengan kita, tapi kita tidak mengetahui siapa nama kakek dan uyut kita. Maka dari itu momentum daripada peringatan Maulid minimal banget kita senantiasa mengetahui siapa itu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada nasabnya, dari keturunannya, dari jalur bapak maupun dari jalur ibunya. Mudah-mudahan tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau dulu saya ngaji di Sukabumi, bahasanya bahasa Sunda, tapi saya translate kepada bahasa Indonesia diiringi sama tim Hadroh. Wajib atas orang Islam mengetahui untayan dan Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muttalib putranya Hashim putra Abdimmanaf putra Qusay putranya Kilab putranya Murrah putranya Ka'ab putranya Lu'ay putranya Ghalib putranya Fihir putranya Malik putranya Nawar putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrika putranya Ilyas.
Ilyas putranya Mubor, Mubor putranya Nizar, Nizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan. Hafal bu? Hafal bu? Mudah-mudahan dengan sedikit kita menghafal keturunan-keturunan Nabi sampai ke Adnan jalur sohehnya, kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan Maulid setelah pulangnya, mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang Pak, sekarang nih alhamdulillah. Dari tadi apa ya, saya udah nge-track deh gitu kaki deh. Ini bangku tinggi banget lagi. Ibu cang-cangin. Orangnya pendek apa bangkunya ketinggian ini? Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke pengajian lurus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka tentunya kita harus menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Hatim An-Alwan, beliau mengatakan wa man inda'a hubballahi min ghairi muharramatin fa huwa kadzabun. Barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi dirinya tidak menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuannya itu adalah pengakuan yang bohong. Sekarang Pak, sekarang anak muda, banyak orang-orang yang senantiasa hal-hal yang diharamkan oleh agama menjadi hal yang biasa di mata mereka. Contoh, sekarang banyak orang yang sering main judi online. Sekarang banyak orang yang suka main judi, apa tuh namanya, slot. Emang kadang-kadang ini isinya dia ngedepok 50.000, mengundi nasibnya lewat slot. isinya apa? Yang akhirnya dia itu bukan malah beruntung tapi malah Salah satu contohnya, sekarang kita banyak mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita senantiasa banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya percaya sama ibu-ibu mah, alhamdulillah rajin ngajinya. Ibu-ibu rajin ngaji itu dicirikan dengan banyaknya seragam yang ibu pakai. Bu, tadi saya lihat masuk pakai baju warna emping. Kata saya, ini saya janjian apa enggak ini sama panitia ya. Panitia ibu-ibu pakai kerudungnya warna emping, emping pantak apa emping ninjo apa emping apa ini. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah, maka ketaatan kita ini adalah ketaatan yang senantiasa tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan di dalam kudrat iradat beserta tanjizi hadisnya Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan di dalam suluhi qadirnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah implementasikan dalam iradatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di sini kita sekarang berkat ketentuan ketetapan Allah Subhanahu. Walaupun kita ngaji ada yang udah kesemutan, ada yang udah ngusap-ngusap kaki, ada yang ngajinya sambil jider, ngaji sambil nyender, ada ibu-ibu yang udah punya asam urat, kakinya mulai pada diselonjorin.
Ada ibu-ibu yang udah snacknya habis, padahal bukan habis, ini dimasukin ke dalam tas. Ada ibu-ibu yang ingat anaknya, dia lihat makanan di depannya masih banyak. Makanya nggak aneh sekarang banyak ibu-ibu kalau ngaji bawa tas. Coba periksa di dalamnya, masih ada apa enggak itu kuenya. Maka ketika kita beres maulid ini, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus makin meningkat. Minimal banget mah ketika kita banyak pekerjaan di luar, kita senantiasa tetap ngejaga sholat kita, insya. Tadi saya ngobrol sama Ustaz Oman, Pak Ustaz, alhamdulillah di Citra Kerawang ini mah semuanya rata-rata pekerja, Pak Ustaz. Jangan berkecil hati Bapak Ibu ketika kita kelihatannya kerja di salah satu perusahaan, padahal kerja di salah satu perusahaan ini kita mencari nafkah yang halal, yang berkah, yang manfaat buat anak istri kita. Maka tentunya kelihatannya mah kita lagi nyari kelihatan dunia, padahal ketika kita niatkan untuk perkara akhirat, maka jadilah perkara akhirat. Maka dari itu, habis pulang maulid, kita makin taat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Udah seperti itu, tambahin ketaatan kita kepada Allah. Jangan suka sibuk mikirin orang lah. Kadang kita mah ngaji, beres ngaji kita ngomong lagi, siapa sih itu yang ceramah? Begitu amat ceramahnya. Kadang kita bertetangga sama tetangga kagak mau nanya. Sono ini mah di Depok, dia bertetangga udah bertahun-tahun, enggak mau nanya sama tetangganya. Cuek bebek. Ada di sini, ada kayak gitu, ada. Yang mana orangnya? Yang mana? Terkadang kita punya bestie, kenal bestie. Dia berangkat kerja bareng, dia berangkat ngebaso bareng, dia berangkat ngegibahin orang bareng. Kita punya tetangga baru itu tetangga baru, kita sibuk mikirin nikmatnya dia. Dia kerja apa sih itu? Udah seminggu di sini, tahu-tahu dia udah beli motor. Yang puyeng siapa? Yang puyeng kadang-kadang orang beli motor, kita yang pakai koyok. Orang rumahnya lebih bagus dari kita yang pakai minyak angin. Terkadang memang sisi manusia kita seperti itu. Maka beres maulid, ketika kita taat kepada Allah, jangan suka mikirin urusan orang lah. Kan pepatah mengatakan begitu, gajah di seberang lautan terlihat, semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ketika melihat kejelekan orang lain yang jauh kita cari-cari, giliran kelihatan aib dalam diri kita di depan mata kita seolah-olah tidak terlihat. Maka ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, kita senantiasa luruskan niatan kita dalam hidup semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu. Yang kedua, kata Syekh Hatim Al-Anwan, wa man imda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kadzabun. Barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi mereka tidak cinta terhadap fakir miskin, maka kecintaannya itu adalah kecintaan yang bohong. Kalau kita berbicara cinta, gunung akan kudaki, lautan akan ku seberangi demi cinta kepada seseorang yang kita idam-idamkan. Ini kan santri ini ya,
Ya, santri kan biasanya lagi di pesantren kan main surat-suratan. Kalau dulu lagi jadi santri kadang udah main HP. Saya juga santri di rumah nggak boleh sih main HP di sana. Kadang-kadang santri ketika dia mengincar idaman hatinya, dia melihat ada santri baru yang mungkin selaras dengan hati keinginannya. Terkadang ketika dia melihat, dia tertawa, tersenyum sendiri-sendiri. Coba kita lihat remaji yang di depan ini ketika melihat tim hadroh yang ganteng di depan ini. Itu siapa? Itu tim hadroh. Jangan kecil hati tim hadroh, ntar masuk surganya duluan. Hadroh duluan. Maka para bapak dan ibu jamaah, ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, kita jangan pelit merepet jahe, kutilang pantatnya kuning, buntut gasiran. Pelit banget sama tetangga. Kita punya makanan gak mau bagi sama tetangga. Acara maulid, kita diem-diem aja di rumah. Emang maulidnya ngincer doorpes. Mama ini dibawa dari pesantren saya kemarin. Saya bikin doorpes, di sini bikin juga doorpes. Berkah lo, berkah. Orang yang cinta sama Nabi mengekspresikan kecintaannya macam-macam. Ada dengan sholawat, ada dengan bersedekah, ada dengan berbuat baik. Maka itu adalah ekspresi kita cinta kepada Nabi. Baca sholawat. Nah ibu, megang HP semua bu. Ada yang megang HP? Kita nyalain ininya yuk, flashnya. Jangan ambil HP dulu. Karena kan ini judulnya kita selawat ya. Ntar yang paling kenceng saya persen. Oh iya. Karena ini kita judulnya selawatan, biar kita ntar dapat keberkahan. Udah nyala semuanya belum? Nah, kita bawa HP, nggak cuma kita bikin status lagi maulidan. Udah nyala semuanya? Oh, masih belum, ini masih belum. Sudah semuanya? Angkat coba ke atas. Ini masih belum, ini yang depan nih. Udah ya? Siap? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil. Jawab semua, jawab. Nabi putra Abdullah bi Allah Muhammad Nabi kekasih Allah bi Allah Muhammad maulaya sholli wa sallim. Keluarin suaranya. Abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cintai Allah Muhammad. Manusia yang ku puja Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Gelap-gelapan ini kita. Para ibu jamaah, maulid kita kudu seneng, maulid kudu gembira, maulid harus bahagia. Betul ya, Bu? Sepakat ya? Oh, kelihatan tuh kan mukanya. Kita maulid harus bahagia, kita maulid kudu seneng, kita maulid kudu girang kalau bahasa Betawinya. Kenapa? Karena memang yang kita idolakan adalah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam masa kebingungan, hancur seluruh alam semesta, kita berada di padang mahsyar, di yaumul mahsyar, yang mana kita sedang mencari, lari ke Nabi Adam, lari kepada nabi-nabi yang lainnya, minta pertolongan kepada mereka. Kata nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya, boro-boro saya memberikan syafaat, saya juga lagi bingung. Itu kalau santri dulu tatara kolan gitu ya, nyanyi-nyanyi di pesantren pakai nagong. Lumpat sakabeh jalma di udag-udag neraka. Mau masuk neraka? Mau. Minta tulung jeung syafaat tuh sugan ka Nabi Adam. Aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan, minta tulung jeung syafaat tuh sugan ka Nabi Nuh. Lari kita di padang mahsyar, kita mencari sosok yang mulia yang nantinya akan bisa memberikan syafaat kepada kita, sampai akhirnya kita bertemu, dikumpulkan kepada siapa? Dilambaikan tangan oleh makhluk yang mulia, nyatanya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lari kita ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berada di tempat yang hijau, menyatakan dirinya, kelak nanti kalian semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dariku. Apa itu? Pertolongan yang agung, yang nantinya senantiasa dengan keridhaan Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi sekarang kadang-kadang kebalik, Pak. Banyak yang mengejar bisa baca sholawat, akan tetapi dia lupa bisa baca Quran. Tapi alhamdulillah, Bu, tadi mah yang baca Al-Barzanjinya luar biasa. Sekarang banyak fenomena seperti itu. Anak muda lari ngaji kemana-mana, dia pandai membaca sholawat, dia pandai membaca syair-syair, dia pandai membaca daripada risalah-risalah. Akan tetapi ketika dia pada baca Al-Quran, panjang pendeknya, mad-madnya, sifatan-sifatan hurufnya, boro-boro ketemu. Ya alhamdulillah, ini santri-santri Al-Muhajirin mah. Padahal kita selaku muslim
Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang jumlah surahnya ada 114 surah, jumlah juznya ada 30 juz, jumlah ayatnya 6.666 ayat, diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, senantiasa diturunkan pertama soal Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Maka tentunya ketika kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kita juga harus cinta kepada Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan warga Citra Kerawang Megah bisa baca Quran semua. Karena Al-Quran juga nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ketika kita dalam kebingungan baca Al-Quran, bukan bikin status di WA. Dia lagi kesel sama suaminya, dia pegang HP, bikin status, aku lagi kesel, bikin status sekarang, aku lagi kesel, dikasih emotnya yang buat cemberut di HP, yang akhirnya ketika mulai masuk ke medsos atau media sosial, banyak orang yang mengetahui hati-hati kita semuanya. Baru dia dalam kebingungan, dia bikin status. Dalam dia kesenangan, dia bikin status. Ketika dia jalan-jalan healing, dia bikin status. Ketika manusiawinya boleh-boleh saja, tapi mengumbar-ngumbar masalah, itu yang menjadi masalah ketika bermedsosnya. Maka ketika kita lagi bingung baca Al-Quran, apa kata Syekh Al-Jazari? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawwidil Qur'ana afimun bi annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, yakin pakai tajwidnya, makhorijul hurufnya, sifatan-sifatan hurufnya kita pakai ketika baca Al-Quran. Alhamdulillah tadi bacaan Al-Qurannya luar biasa. Yakin ketika kita rumah dibacakan Al-Quran, lingkungan dibacakan Al-Quran, masjid, majlis dibacakan Al-Quran, pastinya akan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Dulu lagi belajar Al-Quran, ada salah satu sebagian huruf dalam huruf hijaiyah disebutnya huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah huruf yang ketika dibaca itu harus menempel kepada gigi gusi sebagian dan tidak boleh monyong. Huruf isti'la ini ada 7. Di antaranya kho, so, bo, ro, wo, ko, zo. Tapi di sana di pesantren dulu diajarin, karena saya masih santri baru, ada santri baru dari Ciputat, Tangerang Selatan. Dia belajar Al-Quran minimal banget surah Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah ketemu huruf do di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata gurunya, baca kayak gitu santri. Itu karena dia santri baru, belum tahu makhrajnya do ternyata dari min awali hafatil lisan ila mayalil adrasi min aisaru au yumnaha. Dari awal bundaran lidah yang menempel pada gigi adros sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena dulu diajarinnya do itu dia bo, ininya ngembang kayak balon warna-warni, bo. Padahal secara kaidah makhorijul huruf do itu ini nggak boleh ngembung. Wairil magdubi
maghdubi alaihim waladdallin. Ketemulah ketika dia mulai masuk ke pesantren. Pesantren itu ketemu bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan terawihnya nyari yang cepat apa nyari yang lama? Ramadan biasanya kalau lagi terawih nyari yang cepat apa bacaannya nyari yang lama terawihnya? Nyari yang 20 apa nyari yang 8? Kadang-kadang kita nyari yang cepat sampai imamnya diciriin. Sama orang Citra Karawang tuh imamnya diciriin. Hari pertama imamnya rada cepat sedikit. Hari kedua ibu-ibu jamaah penuh semuanya itu masjid. Hari ketiga udah ganti imam. Jangan datang dia mah. Lama imamnya. Datang ada namanya kawan saya Ustadz Ali. Ustadz Ali Murtado ngimamin. Wah ini cepet nih. Karena di pesantren juga begitu. Kadang-kadang imamnya yang lama ditinggalin, dia bikin halakoh sendiri di kobongnya masing-masing. Tahu banget Ustadz, pengalaman saya juga. Nyari imam yang cepet. Wah kalau dulu lagi ngaji pasaran di daerah Cianjur, kalau imam terawihnya kagak sekali napas, kabur. Gimana? Wah itu dulu viral itu. Bukan yang bukan kayak gitu, bukan. Tapi tetap di situ pasaran, waktu itu ngaji pasaran, ngikut ngaji pasaran, tapi baca Fatihahnya rata-rata imamnya itu satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sana aminnya juga bukan kayak kita. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabur itu santri semuanya. Karena apa? Saking pentingnya ketika kita mencintai Rasulullah, kita juga kudu mencintai Al-Quran agar hidup kita terarah, tidak sasar kemana-mana. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengaku cinta Al-Quran, hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi dia kagak mau ngaji tafsirnya, kagak mau ngaji bilagahnya, kagak mau ngaji mantiknya, kagak mau ngaji ma'aninya. Itu semua akhirnya mereka semua nafsirinnya cuma sekedar terjemahan. Orang penting kalau di sana ya, masya Allah, kita ngaji sama anak-anak santri. Penting ya. Sekarang kita ngaji tahsin Quran. Apa itu? Ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harbin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dalika katarkiki wa tafkhimi wa nahwihima. Ada berapa sih makharijul huruf? Dari 28 huruf hijaiyah itu ada 17 makharijul huruf. Bagaimana menurut bait jazariyahnya? Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtadar. Itu diajarin semua. Maka pulang maulid kita cinta sama Nabi, kita mau baca sholawat, kita juga harus mau belajar Al-Qur'an. Insya di sini alhamdulillah Pak Ustadz Oman, Pak Ustadz Kosim, banyak gus-gus yang lainnya. Sebenarnya di sini banyak alumni pesantren. Cuman pada nggak mau menunjukkan identitas kepesantrenannya. Itu ya, jangan pernah kita malu, karena kalau kita malu, yang akhirnya orang-orang yang kagak pernah pesantren tampil. Kalau udah kayak begitu berbahaya. Padahal waqaddimil akhassa fit fisali waqaddiman ma syi'ta fil fisali. Maka kita harus berkesinambungan Ibu. Insyaallah peringatan Maulid selalu kita rayakan, kita meriahkan. Dengan ini mudah-mudahan terpancar cahaya ruhaniyah kita untuk mau membaca Al-Quran, cinta kepada Nabi, khususnya hakikatnya adalah seluruhnya tertransenden kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu
jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan Maulid ini kita jadikan refleksi bahwasanya kita makin cinta sama Allah. Jangan kita, walaupun kerjaan kita mungkin kerjaan berat, ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja dan lain sebagainya, ada yang berjualan, ada yang berdagang. Yuk kita sama-sama hubungkan pekerjaan itu semata-mata beribadah kepada Allah. Hubungkan pekerjaan kita mudah-mudahan menjadi ladang ibadah kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Nabi. Yuk kita implementasikan dengan kita menolong, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sama aja hidup di perumahan sama kayak di daerah-daerah yang lain. Ya, hidup di perumahan beda dengan hidup di kampung. Tapi mudah-mudahan walaupun di sini kita berada di perumahan, mudah-mudahan makin kompak, makin guyup, makin harmonis, makin dinamis antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada tetangga yang lagi sakit, jengukin. Tetangga lagi kesusahan, bantuin. Jangan kita main diem-dieman aja. Sama tetangga udah bertetangga 4 tahun, 3 tahun, dia aja. Nggak mau nanya antara satu dengan yang lainnya. Jangan. Setelah ini kita sambung silaturahim kepada keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita. Yang terakhir, wa manin da'a hubbal jannah min ghairi infaqi malihi fahuwa kadzabun. Barang siapa orang yang mau cinta, mau masuk surga, akan tetapi dirinya tidak mengeluarkan sebagian infaknya di jalan agama Allah, maka pengakuan cintanya itu adalah pengakuan yang bohong. Dengan itu, dengan seluruhnya, mudah-mudahan yang dikeluarkan oleh para panitia ini, baik konsumsinya, baik persiapannya, baik yang doanya, tenaganya, harta bendanya, mudah-mudahan dilipat ganjarkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya izin membacakan syair. Syair ini untuk memotivasi kita untuk mau membaca Quran, belajar Quran. Dengan itu berarti kita juga mencintai Nabi. Dengan kita mencintai Nabi berarti kita mencintai Allah Sang Rabbul Izzati. Dengan ini mudah-mudahan keturunan kita, putra-putri kita mau ngaji Quran. Walaupun terkadang sekarang dilematis, Pak. Orang masukin sekolah bela-belain. Di sana ini mah orang tua masukin anaknya ke sekolah, kadang-kadang berani menjual perhiasannya demi anak masuk sekolah. Giliran anak masuk ke pengajian di lingkungan, ketika mulai ada bayaran, besoknya nggak pada masuk ke pengajian. Ini sono ini mah. Tapi mudah-mudahan di sini mah enggak. Ya, itu namanya dikotomi, timpang tindih. Maka ketika kita mau putra-putri kita dapat ilmu yang banyak, yang barokah, tidak hanya ilmu dunia maupun ilmu akhirat, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan untuk semata-mata pendidikan anak kita, baik di pengajian maupun di sekolahnya, mudah-mudahan itu menjadi ladang ibadah kita sebagai orang tua. Kelaknya putra-putri kita menjadi putra-putri yang salih dan salihah. Kelaknya putra-putri kita bisa mengajak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini syairnya, mungkin udah pada hafal kalau santri-santri. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalinun qalbi dajahli wa hayrati fa
متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. Kalam Allah yang qadim, yang tak bosan didengarnya, mensucikan kepada ucapan, pekerjaan dan niatan, menyembuhkan penyakitnya, menerangi kepada hatinya saat waktu sedang bodoh, saat waktu sedang bingung. Duh Allah, semoga memberikan dengan berkah huruf Al-Quran hingga hati menjadi terang, pendengaran dan niatan. Mudah-mudahan kita yang hadir dengerin baca Quran, kita yang hadir dengerin baca maulid, kita yang berzikir di dalamnya, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau tadi ada doorpress, saya mau kasih tali kasih kepada ibu atau bapak jamaah yang bisa ngejawab. Ya Bu, sambung ayatnya ya, sambung ayat. Mau yang warna hijau, biru, apa merah? Hah? Hijau, biru apa merah? Siap ya? Oke, ada nih. Ibu-ibu dulu ya. Siap? Bo, siap ya? Saya tes dulu dah. Biar satu suara. Ibu-ibu ini yang ngisi. Ibu-ibu yang nerusin ya. Ini tes dulu, tes. Ini belum ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Ibu alhamdulillah. Ngomong santri. Bismillahirrahmanirrahim. Karena santri ini mah rada susah dikit dah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an malkura. Surah Al-Insan. Nah, ini benar nih ya. Benar nih. Kita saya ngikut bahagia adanya peringatan Maulid. Ada yang ngasih door prize, saya juga ngasih 100.000. Pertama aja, jangan yang kedua. Korban ntar. 100.000 pertama, 100.000 dua kalau tak enggak. Ya, para ibu 1 orang, para bapak 1 orang. Ibu dilanjutkan ya. Pasti ibu yang bisa angkat tangan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, maju tuh, maju yang pakai kacamata tuh. Siapa itu? Kerudung putih. Ada mic lagi dikasih Sini teh. Mangga di situ nggak apa-apa. Di situ nggak apa-apa. Oke. Siapa namanya teteh? Sifa, coba dibaca dan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi Ulangi. Tarik nafas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal khallaqul alim. Khalaqum azim. Wa huwal khallaqul Azizul. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Udah cukup segitu nggak apa-apa ya. Nih siapa Teh Sifa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus nggak apa-apa. Satu lagi untuk para bapak santri juga nggak apa-apa, lumayan buat ngopi. Santri kalau bisa nggak apa-apa. Cuman 10 ayat ya. Satu lagi, para bapak nggak apa-apa, cuma 10 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya curang Ustaz ya. Santri boleh santri. Idza waqa'atil waqi'ah. Sok. Oke, di sini. Namanya siapa Zian. Siapa? Zian. Mangga Zian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat saban munbasa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun. Alhamdulillah. Wah, santri mah ya alhamdulillah, emang rezekinya santri. Iya. Tapi emang santri mah rata-rata ikhlasnya gede sesuai sama badannya. Ya, dia mah biasanya kalau nggak dikasih juga emang ikhlasnya biasa. Tapi mudah-mudahan setiap huruf bacaan Al-Qur'annya sudah berapa tahun pesantrennya? Alhamdulillah udah 3 tahun. Mudah-mudahan di santri atas nama Zian, mudah-mudahan dapat ilmunya banyak barokah. Perlu sering-sering Bu ngasih kebaikan kepada santri, yakin rezekinya barokah. Nih Zian. Alhamdulillah. Udah ya? Udah tuh tekor ya. Kan ada door prize. Siapin. Nanti habis ini kita mahalul qiyam bareng. Kita nanti berdiri semuanya. Kita keluarkan ekspresi cinta kita kepada Nabi. Kita suarakan suara, satukan suara kita memuji baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sepulangnya dari majlis ilmu ini, majlis maulid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal.
Dari saya dicukupkan sekian. Nanti diakhiri dengan pembacaan maulid dan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa